Selamat datang kembali di channel viola.id. Pada video kali ini kita akan membahas e-book reader, yaitu Kindle Oasis. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan ketika saya membeli Kindle ini, kemudian sisi kekurangan dan kelebihan dari Kindle Oasis ini, dan yang terakhir adalah manfaat apa yang saya peroleh ketika memiliki Kindle ini, akan kita bahas lebih dalam di video kita kali ini. Berikut ini adalah pengalaman saya yang menggunakan Kindle Oasis ini dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Sudah dari lama saya suka sekali untuk mengoleksi dan membaca buku. Jadi koleksi di rumah cukup banyak walaupun tidak terlalu banyak untuk buku-buku bacaan. Kendalanya adalah ketika saya bekerja atau melakukan suatu bepergian, di mana banyak buku-buku yang menurut saya pengen saya baca. Apabila saya baca itu atau saya bawa akan memenuhi tas ya, sangat, yang kadang tas ukurannya sudah penuh, ditambah lagi dengan buku bacaan ini mungkin akan menjadi lebih penuh lagi. Hal tersebut salah satu yang mendorong saya untuk membeli Kindle ya. Kalau kita lihat, kita ingin membaca buku, koleksi, kalau kita bawa itu kadang ya sangat berat lah. Apalagi buku-buku yang cukup tebal. Jadi kemarin punya pikiran bagaimana nyari e-book yang cocok untuk kita bawa di perjalanan. Terutama kalau saya bekerja atau naik KRL itu bisa memaksimalkan waktu untuk membaca buku. Sehingga dari dasar tersebut kemudian saya putuskan untuk membeli Kindle. Selanjutnya akan kita bahas kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari kekurangannya dulu. Apa yang menjadi kekurangan? Pertama, tentu harga. Untuk sebuah device yang digunakan hanya untuk membaca, Kindle Oasis ini tergolong mahal ya. Namun jika dibandingkan dengan tablet Android yang lain, sebenarnya tidak begitu mahal, tidak jauh, lebih murah. Namun kan ini hanya untuk membaca, yang dimana secara kemampuan ya tentunya di bawah dengan tablet yang ada ya. Untuk internet juga tidak begitu maksimal, untuk browsing juga minim. Namun karena memang device ini didedikasikan hanya untuk membaca. Sekarang kita masuk di kelebihan Kindle. Kelebihan Kindle ini apa sih? Yang pertama menurut saya adalah memberikan pengalaman membaca yang luar biasa. Menurut saya, karena kita bisa lihat bahwa pengalaman membaca hampir menyerupai dengan kita membaca buku. Jadi di Kindle ini didedikasikan untuk membaca buku, sehingga environment atau pengalamannya pun sama seperti kayak membaca buku konvensional ya, buku-buku cetak konvensional. Jadi ada settingan untuk mengatur warmnya. Saya lihat kalau video kurang jelas ya, namun kalau kita bisa di sini tuh mengatur, jadi kita bisa mengatur seperti kayak membaca buku pada umumnya. Itu yang pertama, memberikan pengalaman membaca yang luar biasa. Dan yang kedua, selanjutnya adalah dengan Kindle ini membuat kita menjadi semacam library berjalan ya, karena kita bisa memanfaatkan library yang dalamnya untuk mengoleksi buku-buku kita. Sangat praktis, mudah dibawa kemana-mana dan gampang diakses. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah baterai. Kalau menggunakan Kindle ini dalam cas penuh itu bisa sampai dengan 7 atau 10 hari menurut pengalaman saya.
Namun kalau untuk pengalaman membaca yang lebih banyak di tiap harinya mungkin bisa sampai 7 hari. Jadi tidak perlu sering-sering cas, kita bisa bawa kemana-mana karena waktu pengecasan yang relatif lebih panjang. Kemudian yang ketiga adalah environment dari software ini didedikasikan untuk membaca. Jadi memang tools yang digunakan itu membaca. Sebagai salah satu contoh, kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Di sini ada pengaturan macam-macam. Kalau kita tarik dari bawah ke atas gini, kita bisa jam ke masing-masing halaman dengan cepat. Kemudian kalau kita tarik gini bisa mengatur font sesuai dengan keinginan kita, besar, kecil. Jadi memang customize dan memberikan kenyamanan dalam membaca buku. Keunggulan yang lain adalah di aplikasinya kita bisa membeli buku langsung di Amazon. Jadi diberikan fitur-fitur untuk membaca, untuk membeli buku. Kemudian apabila dirasa misalnya bukunya terlalu mahal nih, kita punya PDF sendiri, kita bisa mengirim PDF dengan membuat akun di Kindle. Kemudian nanti ada link untuk kita gunakan, kita kirim via email ebook tersebut dengan alamat tersebut, nanti akan otomatis bisa masuk ke library kita. Itu yang membuat baca ini sangat praktis di Kindle ini. Jadi secara umum Kindle ini sangat bagus atau sangat rekomendasi jika Anda mencari device yang digunakan khusus untuk membaca tanpa disturb dari hal-hal lain, seperti kalau kita membaca di HP, satu karena layar yang agak cerah kadang membuat mata kita sakit dan terlalu kecil, kemudian adanya message WA ataupun calling itu akan membuat terganggu ya, disturb membaca kita. Namun dengan adanya device untuk dedikasi membaca ini, tentu pengalaman membaca akan menjadi sangat menarik, tidak terganggu, akan lebih fokus. Kemudian yang terakhir adalah apakah perlu untuk membeli Kindle ini? Tentu hal tersebut akan menjadi pertimbangan ya. Dan kembali lagi di sini adalah masalah keputusan Anda, yaitu apabila Anda pengen berinvestasi untuk meningkatkan hobi membaca, memanfaatkan waktu yang senggang dengan upgrade dengan banyak membaca, mungkin ini adalah pilihan yang sangat baik. Karena device ini nyaman sekali untuk membaca. Di pengalaman saya juga akan meningkatkan keinginan untuk membaca. Pengalaman saya menggunakan Kindle ini ya. Kemudian jika dibandingkan dengan harga yang kurang lebih 3,5 jutaan, memang device ini tergolong mahal. Namun kembali lagi, untuk upgrade diri adalah suatu hal yang menurut saya nilainya juga sangat intangible dan sangat bermanfaat. Mungkin harga segitu kalau kita benar manfaatkan device ini, hasilnya akan jauh-jauh lebih banyak. Keputusan kembali ke tangan Anda sendiri. Kalau dari saya sharing di video ini, memang pengalaman membaca sangat luar biasa ya dari Kindle ini. Jadi nyaman sekali, enjoy sekali untuk membaca. Banyak device di luar sana seperti Kobo, kemudian beberapa macam yang lain. Namun pilihan kemarin jatuh ke Kindle ini karena memang banyak review yang bagus, dan kemudian memang saya rasakan sendiri pengalaman membacanya sangat baik sekali.
Demikian review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video viola.ed selanjutnya. Terima kasih.